Mahkamah Internasional atau ICJ sudah menentukan sikapnya dalam kasus genosida warga Palestina di Gaza oleh pasukan Israel. Lantas bagaimana sikap Indonesia menyusul keputusan ICJ ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Bapak Broto Wardoyo. Selamat siang, Mas Broto. Selamat siang, Mas Dwiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi satu informasi yang kemudian menarik, dikatakan keputusan ICJ ini memiliki kekuatan hukum tetap gitu, tapi kemudian belum diketahui apakah Israel akan mematuhinya atau tidak berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional. Analisis Anda mengenai hal ini seperti apa, Mas Broto? Iya, memang ICJ memiliki kewenangan tersebut ya. Jadi dia memang diberikan kewenangan untuk memutuskan beberapa perselisihan, termasuk dalam kasus ini juga bisa sebetulnya diputuskan oleh ICJ. Tapi karakter dari hukum internasional kan memang pada dasarnya tidak mengikat ke negara-negara, ke dalam negara. Jadi kemampuan otoritatifnya itu tidak terlalu kuat. Jadi negara kalau mereka mematuhi itu hal yang baik, tapi kalau negara tersebut memutuskan untuk tidak mematuhi, maka tidak ada juga yang kemudian akan bisa memberikan tekanan yang lebih real. Nah, dalam konteks ini Israel sendiri sudah menyatakan bahwa mereka menerima keputusan tentang tidak adanya gencatan senjata, tapi mereka menolak keputusan tentang genosida misalnya. Jadi agak sulit sebetulnya untuk memaksa Israel melaksanakan 6 keputusannya ICJ, Mas. Artinya walaupun memang ini secara di forum internasional begitu ya, walaupun memang sering kemudian dibahas di forum-forum PBB, tapi ini adalah forum internasional dan forum global lain begitu ya, membahas mengenai ini, tetap saja tidak memiliki kekuatan yang betul-betul efektif untuk membuat Israel menghentikan invasinya di Gaza. Ya, sebetulnya kan yang paling efektif dalam konteks hubungan internasional itu memang pendekatan yang sifatnya power base ya, berbasis pada kekuatan. Jadi PBB yang biasanya menjadi instrumen yang paling efektif. Kalau Dewan Keamanan mengeluarkan satu resolusi, nanti akan ada implementasi yang lebih real dari situ. Tapi dalam kasus Israel kan sulit karena Amerika Serikat selalu memberikan pelindungan. Nah, sifat dari keputusan Juga memperingatkan hukum Israel ya, Mas Broto. Sorry saya cut. Beberapa waktu yang lalu Joe Biden memperingatkan Israel untuk kemudian mulai memperhatikan dan juga berhati-hati begitu terkait dengan jumlah dari korban yang ditimbulkan dari invasi Israel di Gaza begitu, dan banyak kemudian komunitas internasional menyampaikan bahwa Israel mulai kehilangan teman, which is salah satunya adalah Amerika Serikat. Apakah ini hanya sandiwara saja begitu, karena Amerika kemudian juga dikritisi banyak oleh komunitas internasional sehingga ada statement tersebut dan tidak melihat keseriusan di balik ini. Menurut Anda seperti apa, Mas Broto? Iya, kalau kita bicara dalam konteks Amerika Serikat, kepentingan mereka dengan Israel jauh lebih besar. Artinya ketika mereka menyampaikan hal semacam itu kan sebetulnya itu concern bahwa jumlah korbannya terlalu besar. Tapi kan tidak ada tekanan nyata, katakanlah misalnya pengurangan jumlah bantuan atau penghentian aliran persenjataan dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada aksi-aksi nyata, ya kita sebetulnya bisa melihat hal ini semacam, ya kalau sandiwara mungkin bukan, tapi kan dalam konteks tidak terlalu sungguh-sungguh saja sebetulnya permintaan-permintaannya. Oke. Jadi lebih ke arah itu sebetulnya. Otoritas apa yang bisa membuat Israel betul-betul menghentikan invasinya di Gaza? Kalaupun sekelas ICJ saja dalam tanda kutip dicuekin oleh Israel gitu, Mas Broto. Ya, kalau dalam konteks saat ini yang harus dipahami kan sebetulnya Israel merasa bahwa merekalah yang menjadi korban. Itu kan perasaannya mereka, perspektifnya mereka. Nah, dalam konteks semacam ini, karena ini pengatur negara, dalam banyak kasus yang bisa menghentikan adalah publik dari negara yang bersangkutan. Jadi yang bisa menghentikan ya kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan di Israel. Kalau kelompok-kelompok yang lebih moderat itu bisa mendapatkan kekuasaan. Nah itu baru kemudian akan ada pergeseran. Tapi kalau tidak ada tekanan dari negara besar terhadap Israel,
kemudian perubahan sikap, rasa-rasanya agak cenderung sulit kecuali tadi ada perubahan internal tadi. Nah, Baik. biasanya publik itu pasti akan capek kok kalau sudah terlalu lama, ya nanti mereka akan memberikan tekanan. Dan sekarang kan sudah mulai muncul sebetulnya tekanan-tekanan dari publik Israel kepada pemerintahan Netanyahu. Betul, artinya memang masyarakat di Israel sendiri juga memang sudah mengkritisi ini secara intens begitu ya. Baik, satu hal yang menarik sebelum kemudian adanya keputusan ICJ sendiri, maksud kami Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi walk out pada sidang Dewan Keamanan PBB. Sejauh mana Anda kemudian melihat ini sebagai gestur yang cukup bold gitu dari Indonesia, dan terkait dengan keputusan ICJ sendiri, Indonesia malah kemudian berencana untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Broto? Iya, kan langkah-langkah semacam ini tetap diperlukan ya untuk menunjukkan bahwa yang dihadapi oleh Israel itu bukan hanya rakyat Palestina, tapi masyarakat internasional. Artinya kan pengabaian terhadap norma-norma yang ada itu juga tidak bisa ditolerir begitu saja. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Menlu di sidang Dewan Keamanan, kemudian rencana Indonesia untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional. Nah, menurut saya langkah-langkah semacam ini tetap harus diapresiasi, tapi pada saat yang bersamaan kita tetap harus memberikan tekanan yang lebih real terhadap Israel. Nah, ini yang kemudian harus banyak dibicarakan oleh berbagai negara. Rasa-rasanya tidak memungkinkan kalau kita Indonesia hanya sendirian di situ. Kita butuh Amerika Serikat, kita butuh Uni Eropa. Oke, tekanan yang lebih real yang seperti apa yang kemudian akan efektif, Mas Broto? Ya, salah satu misalnya tekanan yang real itu kebijakannya Bibi Netanyahu itu kan diarahkan pada pembangunan pemukiman Yahudi. Jadi kalau misalnya masyarakat internasional bisa memberikan tekanan untuk tidak memberikan donasi atau dana bagi pembangunan pemukiman Yahudi, hal tersebut akan secara signifikan mempengaruhi pemerintahannya Bibi Netanyahu. Nah, dalam konteks ini kan kita kemudian bisa melihat dana-dananya datang dari mana sih? Kan salah satunya dana datang dari Amerika Serikat. Jadi kalau gerakan-gerakan hentian aliran dana pembangunan pemukiman Yahudi itu bisa digerakkan, bisa efektif, maka hal itu akan signifikan sekali bagi Israel. Jadi kita harus mencari poin-poin di mana Israel akan kelimpungan kalau misalnya kita melakukan tekanannya di sana. Baik, artinya akan efektif kalau Indonesia terus mengadvokasi berbagai macam langkah real supaya berimplikasi terhadap dihentikannya invasi Israel di Gaza. Baik, sebagian pakar hukum internasional ini menyayangkan keputusan ICJ yang tidak mengeluarkan perintah gencatan senjata. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya kita harus melihat dalam konteks mungkin ICJ kan juga tidak mau terlalu leaning ke satu pihak ya. Jadi mereka kemudian membuat supaya keputusannya agak berimbang. Tapi kalau menurut saya keputusan genosida itu sebetulnya keras sekali. Gitu. Tapi gencatan senjata itu juga penting. Kalau setahu saya kan memang beberapa negara sudah mengupayakan hal tersebut dan nampaknya jauh lebih efektif dibandingkan dengan ICJ memberikan rekomendasi atau endorsement ya. Jadi saya sih melihat keputusannya tidak sepenuhnya in favor of Palestina, tetapi juga tidak sepenuhnya in favor of Israel. Kalau apakah dia perlu disayangkan? Ya tentunya iya. Karena kan bagaimanapun kan tekanan tersebut juga akan membuat Israel berpikir 2-3 kali lipat kan. Artinya kan sekarang Israel masih punya leeway. Itu sih Mas. Baik, keputusan ICJ beberapa waktu yang lalu tentu saja ditampik lah ya dalam tanda kutip oleh Israel, dan nampaknya Israel tidak kemudian akan melakukan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Pengaruhnya terhadap keputusan ICJ ini dan terhadap ke negara-negara lain yang memiliki isu genosida di Palestina seperti apa? Seperti Indonesia misalnya, apakah kemudian nanti sudah terdebak hasilnya akan seperti apa begitu ketika kemudian negara-negara yang memiliki concern genosida di Palestina membawa Israel ke Mahkamah Internasional, ternyata juga sudah diputuskan tapi Israel tidak mau melaksanakan berbagai macam rekomendasi dari ICJ. Apakah ini akan mempengaruhi psikologis lah dari negara-negara yang berencana untuk melakukan hal serupa dengan Afrika Selatan? Iya, artinya kan sebetulnya itu memperlihatkan bahwa
menilai apa yang dilakukan Israel di Gaza itu salah. Nah, dalam konteks tersebut menurut saya tetap penting ya bahwa Israel melihat bahwa mereka menghadapi banyak pihak sebetulnya dalam concern di Gaza ini. Dan sepanjang yang kita lihat kan sebetulnya negara-negara ini punya kesepakatan bahwa kekerasan yang harus dihentikan. Jadi artinya kan mereka tidak bicara tentang siapa salah, siapa benar, dan seterusnya. Sementara kan Israel selalu mengatakan saya tidak salah dan seterusnya. Jadi menurut saya strategi ini terus tetap bisa dilakukan, tetap bisa dilaksanakan ke depannya, dan dia nanti akan membentuk aliansi politik pada akhirnya. Aliansi politik itu tentu akan berguna ketika nanti bicara di PBB, ketika nanti memberikan sanksi terhadap Israel, meskipun tidak kemungkinan kecil akan disetujui oleh Dewan Keamanan. Tapi setidaknya kan gerakan tersebut bisa dilakukan meskipun di luar. Baik. Oke, possibility Indonesia sendiri ketika mengajukan mekanisme serupa ke ICJ seperti apa? Mengingat Menlu Retno juga ini mengumpulkan pakar-pakar hukum internasional terkait dengan genosida di Gaza. Seperti apa, Mas Broto? Iya, kalau dalam kasus di Afrika Selatan kan memang Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan dukungannya ya. Jadi artinya kalaupun Kementerian Luar Negeri melakukan langkah yang serupa, menurut saya juga tidak ada salahnya. Itu hal yang positif kok untuk dilakukan, dan saya akan memberikan dukungan kalau misalnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Karena bagaimanapun bagi saya apa yang terjadi di Gaza itu sudah sedemikian tidak pantas lah untuk kita temukan dalam konteks saat ini. Jadi ini kan kelompok publik yang tidak berdaya kemudian harus berhadapan dengan kekuatan militer yang sedemikian besar, kan betul-betul seperti penghakiman gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita berikan pandangan positif sedikit pun. Baik, menarik perbincangan kita, Mas Broto, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Pemirsa, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Broto Wardoyo, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu, sampai jumpa.